sering kita belajar atau lihat iklan-iklan skincare ya, bisa mempengaruhi, bisa memperbaiki regenerasi kulit. Ya memang secara normal kulit itu secara fungsional akan meregenerasi setiap hari gitu ya. Dan itu butuh sel-sel epitel baru untuk menggantikan sel-sel kulit yang mati. Terus di sini untuk melakukan diferensiasi, sel melakukan pembelahan dan tentunya pembelahan ini ada yang istilahnya proses diferensiasinya berdasarkan fisiologis karena memang sudah tua usia selnya atau ada injury atau jejas. Misalnya kalau sel hepar itu kita misal kena keracunan bahan kimia yang dimana metabolismenya ada di hepar, maka dengan adanya racun-racun yang masuk dari luar itu menyebabkan kerusakan sel hepar, maka sel hepar akan mengganti sel-sel yang rusak itu berdasarkan dalam tanda kutip kebutuhan karena kerusakan itu. Dan tentunya ini ada namanya kapasitas atau kekuatan jaringan untuk menerima jejas ya. Jadi manakala jejas itu terlalu ekstensif, terlalu masif begitu, maka kalau jaringan tidak bisa merespon dengan baik, maka muncullah kerusakan organ. Jadi contohnya misalnya sirosis hepatis ya, karena hepatitis B dan hepatitis C yang menyebabkan kerusakan sel hepar yang masif sehingga fungsi hepar turun. Bahkan sampai menyebabkan kematian. Dan di sini kemampuan dari hepatosit ya, hepatosit itu berarti sel hepar itu 1 sampai 2 minggu. Dan hepar termasuk organ yang sangat kuat. Kerusakan 80% organ hepar itu masih bisa mengcover kebutuhan fungsi di dalam tubuh. Jadi dia sangat kuat sekali. Terus kita juga mengenal namanya istilah sel punca, di mana di situ dia itu dalam bentuk undifferentiated ya. Dan di sini disebut sebagai pool. Pool itu berarti maksudnya dia untuk cadangan gitu ya. Manakala ada kerusakan yang dibutuhkan, kan dia undifferentiated ya. Maka dia akan hadir dan berdiferensiasi pada jaringan yang sesuai. Nah, itu adalah stem cell. Kita yang minggu lalu saya udah spill ya, bagaimana sel punca itu dimanfaatkan untuk kebutuhan regenerasi. Ini contoh dari diferensiasi yang paling mudah itu adalah sel darah. Jadi di situ prosesnya namanya hematopoiesis, di mana hema artinya blood, poien artinya to make, jadi membentuk sel-sel darah. Di mana di situ yang memproduksi adalah hematopoietic stem cell. Terus di situ juga karena darah ini banyak unsur ya, maka di situ ada yang membentuk pembuluh darah itu adalah hemangioblast ya, and embryonic stem cell give rise to blood vessel sama universal blood stem cell. Terus universal blood stem cell dibagi menjadi 2, yaitu prekursor mieloid dan limfoid. Yang mieloid itu nanti akan berfungsi untuk mentransport oksigen dan CO2, serta juga trombosit ya untuk pembekuan darah dan monosit, serta sel-sel granulosit. Berarti ini sel-sel leukosit yang mengandung granula. Sedangkan untuk limfoid itu untuk membentuk sel limfosit B dan sel limfosit T. Jadi diingat poin-poin itu ya. Ini skemanya. Jadi saya kira sudah jelas ya. Ada hemangioblast, dia membentuk pembuluh darah, angioblast, kemudian membentuk universal blood stem cell, kemudian nanti dibagi menjadi mieloid dan limfoid. Yang mieloid ini eritrosit, monosit, basofil, eosinofil, yang nanti kalian pelajari pada blok hematoimunologi. Terus kemudian yang limfoid ada sel B dan sel T. Dan tentunya
regulasinya banyak terkait hematopoiesis ya. Di sini nice to know aja ya, di situ ada BMP4 protein yang mempromosi ventral development ya. Jadi di sini yang mengaktifkan proses hematopoiesis. Ini proses maturasi dari eritrosit, di mana prosesnya terjadi pada bone marrow, sumsum tulang ya. Ini nanti di blok hematologi. Termasuk juga faktor genetik yang mengatur diferensiasi sel, yang di sini contohnya pada sel otot, ya muscle cell. Ini pada sel saraf ya, ependymal. Kemudian ini kasus-kasus yang terkait dengan gangguan ya pada sistem stem cell. Itu contohnya adalah penyakit Alzheimer, penyakit pikun ya, kemudian tremor, Parkinson. Nah, di situ disebabkan karena proses diferensiasi dari sel-sel otak itu sangat lambat. Sehingga dengan adanya kerusakan, maka proses untuk memperbaiki itu sudah tidak bisa dilakukan. Sehingga tambah menurun fungsinya karena kerusakan sel-sel otak. Termasuk juga serangan jantung ya, yang disebabkan karena gangguan aliran pembuluh darah pada arteri koronaria sehingga menyebabkan kerusakan sel otot jantung. Itu juga sulit untuk dilakukan regenerasi. Kita juga mengenal istilah stem cell plasticity ya. Namanya sesuai namanya plasticity. Jadi itu ada semacam pergeseran-pergeseran, perubahan-perubahan gitu ya. Di mana untuk stem cell itu kemarin juga sudah ya, ada unipoten, bipoten, multipoten, dan totipoten. Unipoten itu adalah dia stem cell yang ada di basal layer dermis, jadi basal lamina, lapisan dari basal dari dermis itu kulit ya. Itu unipoten, dia hanya memberikan satu jenis atau satu karakter sel yang dibentuk, didiferensiasi, yakni keratinosit. Keratin itu lapisan tanduk pada kulit ya. Jadi sel epitel kulit yang memiliki lapisan tanduk atau sel epitel squamous kompleks dengan kornifikasi. Sedangkan kalau B berarti 2 ya. B itu awalan B artinya 2, bipoten itu berdiferensiasi menjadi sel limfosit T dan B. Kalau multipoten itu lebih dari 2 jenis. Di situ contohnya granulosit, monosit, megakariosit, mast cell, dan eritrosit. Sedangkan totipoten itu adalah embryonal stem cell. Di sini bisa apapun ya, every cell lineages. Jadi mau membentuk apa saja bisa. Dan di sini kita ada regulasi ya dari diferensiasi, yaitu aksi sel dengan sel ya melalui gap junction ya. Jadi kasarannya kalau kita tuh jawil-jawilan, sentuh-sentuhan gitu ya. Itu adalah salah satu regulasi bagaimana sel itu bisa mengalami diferensiasi, jadi kontak antar sel. Terus juga adanya interaksi matriks. Matriks ini adalah dia jaringan yang berada di sekitar sel, di luar sel ya, antar sel. Ya, di sini ada ekstraselular matriks seperti jaringan ikat kolagen, laminin, proteoglikan. Nih, ini sekarang yang concern dipelajari terkait dengan kanker. Karena peran dari ekstraselular matriks ini yang nanti menyebabkan pertumbuhan sel-sel kanker itu lebih cepat. Terus kemudian shape and polarization. Jadi di sini adalah pergerakan membran sekresi yang dari sel
terus peran dari reseptor, terus kemudian adanya oxygen tension. Jadi karena peran keberadaan oksigen, jadi aerob ya. Ini contohnya interaksi antar sel. Ini beberapa hormon atau protein atau senyawa yang menginduksi diferensiasi sel. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait diferensiasi dan regenerasi dari sel.